فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ikhtilaful ulama. Perselisihan ulama tentang masalah apa hukum bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik itu untuk orang yang haji. Ikhtilaful ulama halil mabitu wajibun aw mustahab. Para ulama berselisih pendapat apakah bermalam di Mina itu wajib ataukah dia itu mustahab. Fa dzahabal jumhuru wa minhum al-a'immah Malikun wa Syafi'i wa Ahmad ilal wujub. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama, di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat ini wajib. Dan ini yang betul. Kenapa? Ketika Rasulullah memberikan keringanan pada Al-Abbas, berarti apa? Yang lain tidak diberi keringanan. Berarti asal yang lain hukumnya adalah azimah, yaitu wajib, bukan rukhsah. Yang dapat rukhsah ya, berarti apa? Dia dapat keringanan karena dia ada tugas lain yang sangat penting. Wa wajhuh, sisi pendalilan bahwasanya ini wajib apa? Anna takhsisan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Abbas bi tarkil mabiti listiqayah. Bahwasanya Rasulullah hanya mengkhususkan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu untuk beliau itu tidak bermalam di Mina dikarenakan harus memberi minum para jemaah haji. Dalilun ala adami rukhsati li ghairi. Itu adalah dalil bahwasanya yang lain tidak mendapatkan rukhsah, tidak mendapatkan keringanan. Mimman la ya'malu misla amalih, dari kalangan orang yang tidak beramal seperti amalan Al-Abbas. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bata fiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Mina. Waqal, dan Rasulullah bersabda dalam hadis Jabir itu, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik kalian, yaitu cara peribadatan haji kalian, haji dan umrah tentunya. Dan asal dari perintah adalah wajib, ambillah, berarti inilah yang harus kita ambil, yaitu apa? Bermalam di Mina. Wa dhahaba Abu Hanifah wal Hasan, Abu Hanifah dan Al-Hasan Al-Basri berpendapat ila annahu mustahab, bahwasanya ini adalah mustahab. Tapi apa? Walaupun mereka mengatakan mustahab, mereka bukan orang macam orang-orang awam yang mustahab adalah untuk ditinggalkan, yang makruh adalah untuk dikerjakan, yang haram aja dikerjakan. Tapi apa? Para imam tadi ahli fikih, walaupun mereka pendapatnya itu, tetap mereka adalah orang yang sangat bersemangat menjalankan yang mustahab-mustahab, karena mereka adalah orang-orang yang memang terbukti cinta Nabi, membuktikan cintanya pada Nabi. Cuma dari sisi fikih memang mereka menganggap ini mustahab. Baik. Wakhtalafu fi wujubid dami fi tarkih. Baik, sekarang untuk pendapat yang mengatakan ini wajib. Mereka berselisih pendapat, apakah kalau kewajiban yang ini ditinggalkan maka orangnya terkena dam, terkena denda, terkena saman berupa apa? Yaitu menyembelih kambing misalkan, atau apa yang lebih besar lagi kalau ingin pahala lebih banyak. Dikatakan dam karena apa? Dia mengucurkan darah. Baik. Fi tarkih, kalau meninggalkan al-mabit bimina. Wa huwa mabniun 'alal khilafis sabiq, dan ini dibangun di atas apa? Perselisihan yang terdahulu. Kembalinya kepada apa? Inti riwayat Ibnu Abbas, fatwa Ibnu Abbas. Man taraka wajiban min wajibati al-hajj fa alaihi dam. Barang siapa meninggalkan salah satu dari kewajiban haji, maka dia harus membayar dam. Faman aujabah, ulama yang mewajibkan adanya dam. Ulama yang memang mewajibkan untuk mabit di Mina, jelas apa? Aujabat dam bi tarkih. Maka mereka mewajibkan adanya dam ketika meninggalkan itu. Wa man istahabbah, adapun ulama yang mengatakan mustahab saja, berarti khilafnya di situ. Lam yujibhu, maka mereka tidak mewajibkan adanya dam, yang mengatakan cuma mustahab. Masalah mabit di Mina, memang ini khilaf masalah itu. Tapi apa yang mengatakan dia harus dam, maka ini pendapat yang lebih kuat. Karena masalah mabit di Mina kewajibannya bukan kewajiban sederhana. Seperti apa beberapa perkara yang lain yang hukumnya wajib tapi tidak sampai ada dam. Baik. Untuk yang berikutnya adalah pembahasan, kita baca dulu hadisnya.
Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babu jam'il maghribi wal isya fi Muzdalifah. Bab apa hukum menjamak salat maghrib dan salat isya di Muzdalifah. Al-hadisus sadisu wal arba'una ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-246. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara maghrib dengan isya bi jam'in, di jamak, yaitu di Muzdalifah. Dikatakan jamak karena apa? Orang banyak berkumpul di situ. Likulli wahidatin minhuma iqamah. Masing-masing dari salat tadi ada iqamatnya. Bukan hanya satu iqamat, tapi apa? Nanti berarti ada dua iqamat. Iqamat untuk maghrib dan iqamat untuk isya. Walam yusabbih bainahuma. Nabi tidak melakukan tasbih. Tasbih dalam artian apa? Tidak ada sholat sunnah di antara keduanya. Wala ala asari wahidatin minhuma. Dan juga setelah itu, ala asar, yaitu setelahnya. Tidak ada kemudian apa? Ba'diyah. Ba'diyah apa ini? Saya niat ba'diyah maghrib dulu lah, habis itu ba'diyah isya. Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Ini yang namanya jamak, dia dibangun di atas apa? Rukhsah, keringanan. Berarti apa? Sudah dikasih keringanan, jangan malah menambah apa? Menambah dengan apa? Sholat rawatib. Makanya kata Ibnu Umar dalam hadis yang sahih, seandainya ada rawatib, berarti apa? Sekalian aja sholatnya itu kita tamamkan, jadi 4 rakaat atau 3 rakaat. Taib. Sudah dikasih keringanan, maka jangan apa? Jangan kalian menambah dengan amalan-amalan sunnah tadi itu, sunnah yang apa? Itu rawatib. Taib. Kenapa? Kalau sunnah dikerjakan harusnya apa? Yang wajib, yang lebih layak untuk dikerjakan. Hukum asalnya sholat maghrib adalah 3. Itu memang nggak ada itu ya, nggak ada apa namanya itu, tidak ada qasar. Kemudian isya-nya adalah apa? Bukan 2 tapi 4. Sementara Rasulullah selama di Mekah beliau selalu qasar, jamak dan qasar. Kadang tidak jamak tapi apa? Selalu qasar. Thayyib. Al-gharib jamak bi fathil jim wa sukunil mim hiya Muzdalifah. Sumiyat jam'an lijtima'in nasi fiha lailata yaumin nahar. Dikatakan Muzdalifah dikatakan jamak karena apa? Terkumpulnya orang-orang di situ pada malam nahar, yaitu malam tanggal 10, malam hari raya. Yang kedua wa alizdilaf, yaitu apa? Muzdalifah. Kenapa dikatakan Muzdalifah? Yaitu artinya adalah kedekatan. At-taqarrub, yaitu apa? Pendekatan diri. Sumiyat Muzdalifah aidan li'annal hajj yatazallafuna fiha. Karena di situ orang-orang yang haji itu mereka mendekat min Arafah ila Mina, mendekat dari Arafah menuju ke Mina. Mina di mana? Mina itu tanggal berapa? Tanggal 9. Nah, malamnya adalah ke Muzdalifah. Untuk apa? Besok pagi harinya apa itu? Mulai apa? Berangkat ke Mina. Wa tusamma al-masy'arul haram. Dia juga Muzdalifah dikatakan masy'aril haram li'annaha fi dakhili hududil haram, karena dia itu masih masuk di perbatasan tanah suci Makkah. Li taqabuli tasmiyati Arafah bil masy'aril halal. Untuk apa? Untuk sebagai bentuk kebalikan, taqabul, yaitu berhadapan, kebalikan dengan apa? Arafah, karena Arafah dikatakan masy'aril halal. Li'annaha kharijul haram, karena memang Arafah ini di luar batas tanah suci. Thayyib. Yang ketiga, walam yusabbih bainahuma yuradu bitasbihi huna sholatan nafilah. Tidak bertasbih di antara dua sholat tadi, yaitu sholat nafilah, sholat rawatib dan yang semacamnya. Kama ja'a fi ba'dil ahadits, sebagaimana datang di sebagian hadis, tasmiyatu sholatid duha bi as-subhah, hadis Aisyah itu. Sholat duha dikatakan subhah. Listimali sholati alat tasbih. Sekarang kenapa sholat dikatakan tasbih? Karena memang sholat itu mengandungi apa? Adanya tasbih. Min tasmiyatil kul bismil ba'd, yaitu apa? Sesuatu yang secara yang keseluruhan dinamakan dengan sebagiannya. Istilahnya apa itu? Dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah semua. Saya tidak bertasbih, maksudnya adalah tidak sholat. Karena apa? Di dalam sholat ada tasbih dan lain-lain. Ini istilah saya tidak bertasbih, maksudnya adalah saya tidak sholat ini. Baik, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Siapa? Oh jelas, beliau adalah sahabat. Mughirah bin Syu'bah. Beliau adalah sahabat Rasul. Beliau yang menyampaikan hadis apa Dajjal.
yang Rasulullah mengatakan kepada Mughirah bin Syu'bah, bukan yang tadi, bukan Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, tapi ini Mughirah bin Syu'bah lain. Kalau Walid bin Mughirah ini sudah tua sekali dan dia mati kafir. Tapi yang Mughirah bin Syu'bah ini sahabat kecil. Rasulullah tanya, "Wahai anakku, apa yang membuat engkau merasa sedih dengan masalah Dajjal?" Nah, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, Anda cerita bahwasanya Dajjal itu datang dalam keadaan membawa gunung roti, gunung air, yaitu apa? Orang akan terfitnah. Sekedar ada pembagian nasi lemak aja orang banyak terfitnah itu. Apalagi gunung roti. Apalagi rotinya mungkin roti dari sekitar resepi. Nah, Rasulullah kemudian mengingatkan, jangan khawatir, begini. Ini sahabat. Tadi disebutkan minat wajib bermalam. Itu untuk haji saja, bukan umrah. Haji aja. Dalam amalan umrah nggak ada mabit di Mina. Nggak akan orang yang selama masalah apa itu umrah dia keluar ke tanah halal, ini nggak mungkin. Selama dia umrah. Sementara Mina adalah tanah halal. Batas akhirnya cuma itu aja, tahallul.